Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua jemaah sekalian, harus ada usaha dan perjuangan. Terlebih lagi kita harus meninggalkan sesuatu yang sudah bertahun-tahun, sudah lama kita kerjakan. Bahkan mungkin sudah turun-temurun. Tradisi-tradisi turun-temurun yang kita kerjakan, ternyata setelah kita belajar, setelah kita dengar ceramah, dengar taklim, salah. Untuk meninggalkannya tidak mudah. Apalagi kalau keluarga tidak mendukung, masyarakat tidak mendukung, malah memusuhi. Maka butuh usaha dan pengorbanan dan juga perjuangan. Dan berjuang dalam berhijrah itu juga sebab hamba mendapatkan pertolongan. Karena Allah menolong kita juga dengan kadar perjuangan kita. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kata Nabi SAW, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi Allah akan menolong kita juga sesuai dengan usaha kita. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, dia berusaha untuk bersedekah, bertakwa dan membenarkan surga, maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Jadi harus ada usaha jemaah sekalian. Walaupun sebenarnya kalau kita bandingkan usaha kita, perjuangan kita dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak ada apa-apanya. Para nabi dan para sahabat ketika mereka berhijrah, baik hijrah secara maknawi, meninggalkan kekafiran kepada keimanan, maupun hijrah tempat, harus berhijrah meninggalkan kampung halaman dari kota Makkah, padahal kota yang lebih mulia. Dari Masjidil Haram, masjid yang lebih mulia, harus pindah mereka ke kota Madinah. Luar biasa ujian yang mereka dapatkan. Bukan hanya dicela, bukan hanya dicaci maki, dilempari batu Rasulullah SAW, dilempari kotoran. Mereka bersepakat ingin membunuh beliau kalaulah Allah tidak menyelamatkan beliau. Sampai akhirnya Nabi dan para sahabat harus pergi, terusir dari kampung halaman sendiri. Itu perjuangan mereka jemaah sekalian. Jadi kalau kita bandingkan dengan perjuangan kita, tidak ada apa-apanya. Baru juga dicela. Orang mencela pun hanya bisik-bisik tetangga. Dia juga nggak berani ngomong di depan kita. Kita sudah melemah. Maka jemaah sekalian, juga yang perlu kita peringatkan, jangan sampai dalam berhijrah ini kita takut celaan manusia. Ini termasuk yang menghalangi kita dalam berhijrah. Takut celaan orang. Sebagaimana pingin pujian orang, rusak hijrah kita. Begitu pula takut celaan orang, rusak juga hijrah kita. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, "Man aradan nasa bisakhatillah wakkalahu Allah ilan nas." Siapa yang ingin mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah biarkan dia kepada manusia, Allah tidak menolongnya. Karena takut celaan orang, karena takut disebut bahwa aliran baru, aliran sesat, namanya aliran Wahabi. Takut dicap Wahabi. Atau takut dicap teroris. Teroris itu sesat. Nggak boleh kita ikut-ikutan ajaran teroris. Tetapi jangan khawatir, jangan takut dicap teroris kalau kita bukan teroris. Bahkan kita harus menjelaskan, Islam itu, ajaran yang benar itu, sunnah itu beda dengan terorisme. Kita berbeda, nggak sama. Kita nggak diajarkan untuk mengebom di sembarang tempat, membunuh secara serampangan, tidak. Takut dicap radikal, takut dibilang tidak toleran, dan lain-lain. Takut celaan manusia, akhirnya khawatir menjalankan apa yang Allah perintahkan,
dia tidak berani lagi. Menjauhi apa yang dia tahu sebenarnya salah, dia nggak berani. Kenapa? Takut celaan masyarakat, takut celaan tetangga, takut hinaan orang. Ini bahaya jemaah sekalian. Jadi harus ada usaha dan perjuangan. Seorang pembunuh 100 nyawa. Ada hadis kisah yang terkenal, pembunuh 100 nyawa. Bagaimana caranya dia bertobat? Dia harus berkorban. Dia harus berjuang, meninggalkan kampung halamannya. Sampai di pertengahan jalan dia wafat. Sebelum dia wafat, dia sudah sangat lemah. Dia masih bergerak, berusaha untuk hijrah ke tempat yang dihuni oleh orang-orang yang soleh. Maka jemaah sekalian, ternyata usahanya itu di akhir hayat membuahkan hasil. Jadi dia jatuh tepat di tengah-tengah. Dia belum sampai di tempat hijrahnya, di tengah-tengah dia wafat. Ketika dia jatuh, dia sudah sekarat. Dia masih berusaha untuk berjalan, mendekat ke tempat yang dia tuju. Ternyata usahanya membuahkan hasil. Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengukur mana yang lebih dekat. Kampung yang dia tinggalkan, kampung yang dihuni orang-orang jahat, atau kampung yang dia tuju, yang dihuni orang-orang baik. Dia mau berhijrah ke sana. Ternyata jemaah sekalian, dia lebih dekat di kampung yang dia tuju. Dekatnya itu hanya sedikit sekali, sesuai usahanya itu tadi. Dan sudah siap untuk membawa ruhnya malaikat rahmat dan malaikat azab. Kalau seandainya dia lebih dekat ke kampung yang dia tinggalkan, kampungnya orang-orang jahat, dia akan dibawa oleh malaikat azab. Ternyata dia lebih dekat kepada kampung orang-orang yang baik, hanya sedikit sekali, sesuai dengan usaha yang dia lakukan sebelum mati. Maka akhirnya ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat, pertanda dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, seberapa besar usaha dan perjuangan kita, sebesar itulah Allah memberikan pertolongan kepada kita. Iya.